Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Makanya berdoa pada bulan ini, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajabah, pada bulan Rajab, bulan Rajab, bulan Raja nasamugie. Bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang sudah diultimatum dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam, mapacingi pun Allah ta'ala, bersih maha suci Allah telah memperjalankan hambanya laylan de nagenna siunni. Maka kata para mufassirin, para ahli mengatakan, ketika ada ayat dimulai dengan subhana, atau ketika ada surah langsung dimulai dengan kata-kata subhana, maka itu akan berbicara tentang keesaan Allah. Ternyata betul dimulai dengan kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah, mapacingi pun Allah ta'ala, puan pajajengi atanna, puan pajajengi lalang lololise, yang telah memperjalankan hambanya lailan dek nagenna siunni. Secara akal mungkin tidak bisa kita pungkiri, secara mungkin akal dek natama akal dipalalangi Nabi ta dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik langit pertama sampai ke langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabaha. Seandainya maunya Rasulullah, seandainya elokna Nabi ta nenek nulle kejadian, tapi elokna pun Allah ta'ala yang manenna nulle kejadian. Nariko pun Allah ta'ala pueloi, cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat, mari kita kembali pada hari ini Sayyidul Ayyam. Hari ini sangat hari yang penuh dengan mulia, di mana pada hari ini penuh dengan keistimewaan, di mana pada hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ayyam, indona sininna asoe, pangulunna sininna asoe, karena memang pada hari ini penuh dengan ampunan dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan diperlihatkan? Kenapa mesti Rasulullah diperjalankan? Maka dipalal Nabi ta dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, karena salah satunya ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Melo hinapitang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kebesaran Allah. Engka sewa waktu Nabi ta, engka naita, engka tanah-tanang, ye tanah-tanangnya hanya dari satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 biji. Dari 7 itu tumbuh lagi 700 biji. Dari 700 biji menjadi tumbuh 700.000 biji. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril. Apa itu wahai malaikat Jibril? Agar napitangi pun Allah ta'ala wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, itulah tandanya Muhammad, itulah gambaran bagi umatmu Muhammad, bagi orang-orang yang pernah bersedekah. Engkau duit nasi Rp100, engkau duit nasi Rp1000, engkau duit nasi 100 sebu, engkau duit nasi 1 juta, nasi dekangi, nas sumbangangi, nak kasih masuk di masjid untuk pembangunan masjid, maka itu dari pahalanya akan selalu bertambah, bercabang. Dek nak kena petu selama dipakai roke gunange, dek nak kena terputus selama bangunan itu digunakan, karena semakin hari bertambah, semakin banyak orang yang gunakan, semakin pahala banyak kita akan berlipat ganda. Semakin banyak kita sedekahkan, maka semakin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Negana rupa tahu makukue, seakan-akan waramparanna hanya segala-galanya, seakan-akan makukue waramparanna hanya sebagai bentuk gaya-gaya saja. Tapi nariku disuruh masih sedekah Muhammad, egana alasanna anu maegan urusu anu.
Seakan-akan itu sedekah menjadi penghalang bisnis mereka. Seakan-akan sedekah sudah menjadi, tidak bisa menjadi kebiasaan. Tanda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sedekah sudah mulai terhalang, ketika sedekah sudah mulai tidak terbiasa, maka tunggu azab Allah akan mengenai hari itu. Maka seakan-akan Rasul gambarkan, ketika punya kampung ingin aman, narekomelo mabaraka jama-jamata, narekomelo mabasele bisnista, narekomelo maju kampota, paling utama sedekah. Namakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waram parange telun rupa itu anak kuidi. Kata Rasulullah, itu hanya harta kepada kita 3. Yang pertama kata Nabi, hanya untuk dipakai makan. Pura diandre mesu dega kegunanna. Yang kedua nasa Nabi hanya untuk dipakai menutup aurat, membeli pakaian. Robe tidak ada gunanya. Ternyata cuma 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Purai dia sedekah, purai dia sumbangan, purai diinfakkan, itu yang akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Bahkan kata Nabi, seandainya orang yang mati kata Nabi ingin kembali ke bumi, cuman 1 permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Saking istimewanya, saking kesinna, saking bahagianya orang-orang senantiasa bersedekah. Kemudian dia rasakan ketika menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir nanti dia di kubur. Nah, itu ramatinga ngelo kilo tega, musti siruntuk ipung Allah Ta'ala. Amatinga nge pasti yang di dunia ini belum ada kepastian. Makanya hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah merupakan patulah bala. Sedekah tidak akan pernah membuatku menjadi miskin, tapi sedekah akan menjadi pengobat dan lara bagi orang-orang yang pernah mungkin, bagi orang yang pernah sakit, bagi orang yang dalam keadaan sakit. Coba kita ambil berkahnya sedekah. Mudah-mudahan sakit tak mungkin apa ngedap pun Allah Ta'ala. Bagi orang yang punya banyak urusan, yang punya banyak masalah, mungkin karena salah satunya kita tidak pernah rajin untuk bersedekah. Mungkin seakan-akan rezeki sebelum terbuka, seakan-akan ada usaha mau naik turun lagi, karena mungkin karena salah satunya sedekah kita tidak pernah berjalan. Maka sedekah bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi bagaimana membiasakan diri untuk bersedekah. Sedekah dari awalnya 1.000, dari 1.000 menjadi 2.000, dari 2.000 menjadi 5.000, dari 5.000 menjadi 10.000, dari 10.000 akan menjadi 100.000. Tambah dengan tambah hal itu, maka insya Allah Allah akan muliakan hidup kita.